pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu. Kami dari kelompok POA 01 akan mempresentasikan study case kami dalam mata kuliah Production Operation and Analysis, khususnya di kelas laboratorium. Baik, langsung saja untuk yang pertama di sini untuk latar belakang masalahnya. Jadi adanya lonjakan permintaan berkaitan dengan kapasitas operasional. Untuk profil perusahaan di sini memproduksi sepeda anak dari range 7 sampai 10 tahun dengan 2 bestseller. Pada kelompok kami ini case study-nya memakai Yellow Bike. Kemudian ada peningkatan penjualan yang signifikan di tahun 2019 sampai 2021 karena adanya perubahan gaya hidup yang menyebabkan skyrocketing demand. Masalah operasional yang dihadapi oleh perusahaan La Famille Bike di sini mengalami kesulitan memenuhi permintaan karena manajemen produksi yang belum optimal, penjadwalan karyawan serta efisiensi operasi. Tujuan proyeknya ini untuk merampingkan perencanaan produksi dengan biaya minimum, menganalisis keputusan strategi ekspansi pabrik kecil sebesar 120 miliar dan gudang kecil 90 miliar. Selanjutnya Mas Hasan. Baik, dapat dilihat dari grafik hasil demand forecasting tahun 2022-2003. Nilai tracking signal TSD berada dalam batas kontrol antara 2,59 dan 3,07 yang menunjukkan akurasi yang baik. Kemudian untuk hasil perhitungan forecasting, di sini didapatkan biaya pembangunan pabrik produksi sebesar 102 miliar termasuk pajak 11%, kemudian gudang 96 miliar termasuk pajak 11%. Estimasi penjualan harga Yellow Bike Rp2.125.000. Quantity forecasting totalnya sebanyak 11.155 unit. Di tahun 2022 ada sebesar 5.025.981 unit. Kemudian untuk total pendapatan yang diharapkan di tahun 2022 sebesar 2 miliar 350. Baik, selanjutnya Mas Hasan. Untuk modul kedua ini ada aggregate planning. Di sini setelah dilakukan forecast demand, selanjutnya dilakukan agregat bertujuan memilih biaya produksi yang paling murah. Dari perhitungan didapatkan dari keempat metode tersebut yang paling murah adalah metode Zero Inventory Plan dengan total biaya 96 miliar 567. Kesimpulannya metode JIP ini paling efisien dan hemat biaya. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Hasan. Selanjutnya saya Aksan Nasi akan membahas modul ketiga yaitu terkait assembly process dan BOM. Bagaimana strategi ketepatan produksi itu dari perannya assembly process dan product structure serta BOM. Assembly pada tahap ini assembly chart untuk La Familia ini berfungsi sebagai mempermudah pemahaman urutan perakitan, selanjutnya menentukan tahapan mana yang paling penting dan memerlukan lead time lebih lama, serta menjadi dasar untuk merancang alur produksi di pabrik. Ini kita tampilkan diagram dari proses assembly yang untuk satu unit dari La Familia Bike, mulai dari beberapa part, kemudian saja dirakit menjadi sub assembly dan dirakit lagi jadi sub assembly, jadi beberapa assembly dan dirakit terakhir jadi satu unit produk. Selanjutnya di produk La Familia Bike
Ini kita tampilkan dari produk struktur label back seperti yang ada pada layar. Yang mana dari pertama yang urutan atasnya itu atau terakhirnya itu assembly 4 atau finish good atau produk jadi, yang mana diurut sampai akhirnya di awal itu part grip dan break. Produk struktur ini berfungsi menunjukkan hubungan parent child antara komponen dan subkomponen, penting dalam membuat BOM dan MRP serta menyederhanakan identifikasi komponen kritis. Selanjutnya di bill of material dari La Family Bag, mana di layar ini ditampilkan tabel dari bill of material dari komponen sub-assembly, dan assembly satu unit La Family Bag. Kemudian fungsi dari BOM ini untuk menghitung total kebutuhan material atau gross requirement, menentukan jumlah dan waktu pemesanan atau produksi komponen, serta menjadi dasar pembuatan MRP. Selanjutnya MPS Master Production Schedule, yaitu pada modul keempat. MPS Family Bag berfungsi menjadi acuan utama dalam perhitungan MRP, memastikan produksi dilakukan tepat waktu untuk memenuhi permintaan pasar, menentukan order rilis, dan alokasi kapasitas produksi. Tabel MPS kita sudah tampilkan pada layar, yang mana dari periode awal yaitu Januari 2002 sampai Desember 2022. Selanjutnya dari tabel MPS tersebut terdapat 3 masalah. Ya, itu pertama, masalahnya terjadi potensi kelebihan produksi di periode awal, yaitu pada bulan 1 dan 2 karena perencanaan ATP tidak damage. Kemudian rekomendasi MPS-nya yaitu dengan melakukan perhitungan ATP berdasarkan ATP sama dengan MPS dikurangi confirm orders. Masalah kedua adalah BAP negatif di Oktober, yaitu minus 2.271 yang menandakan kekurangan stok. Untuk rekomendasi MPS-nya melakukan reschedule MPS agar produksi dinaikkan di bulan sebelumnya atau pemindahan jadwal produksi dari bulan lain. Dan masalah terakhir adalah safety stock tidak selalu terpenuhi, yaitu idealnya PMP setiap bulan tidak boleh turun di bawah 8.750. Namun ada beberapa bulan, itu bulan Mei, Oktober, November, Desember berada di bawah atau mendekati batas itu. Rekomendasi MPS-nya yaitu dengan meningkatkan buffer safety stock sebesar 3-5% untuk menjaga kestabilan stok. Selanjutnya pada modul MRP akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Muhammad Herli. Ya, terima kasih Mas Afan Nasri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5 yaitu MRP atau Material Requirement Planning, di mana MRP ini digunakan untuk menghitung kebutuhan material berdasarkan gross requirement dan lead time. Next. Nah, dari hasil analisis kami menunjukkan bahwa komponen kritis seperti brake dan grip harus direncanakan lebih awal untuk menghindari keterlambatan produksi. Dengan penetapan lot size yang tetap, pemesanan dapat dilakukan lebih stabil dan kapasitas produksi lebih mudah diatur. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu kombinasi antara MPS dan MRP membantu perusahaan memastikan material selalu tersedia tepat waktu, sehingga tidak ada keterlambatan dalam proses perakitan. Next. Lalu saya akan menjelaskan tentang modul ke-6 yaitu load testing, di mana dalam load testing ini kami membandingkan beberapa metode dan menemukan bahwa metode part period balancing atau PPB paling optimal karena mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan secara dinamis setiap periode. Next. Nah, dari metode PPB yang terbukti menghasilkan total biaya terendah sehingga sangat efisien untuk diterapkan pada produksi La Familia baik. Selanjutnya, di tabel ini telah kita sajikan beberapa data yang telah kita analisa, dan untuk metode inventory control dapat dibahas pada next selanjutnya. Di inventory control, kita juga menampilkan beberapa perusahaan menerapkan sistem just-in-time atau JIT dengan pendekatan Kanban.
Jumlah kartu Kanban ditentukan berdasarkan lead time, kapasitas kontainer, dan tingkat permintaan. Hasilnya, aliran material menjadi lebih lancar dan risiko penumpukan stok dapat diminimalkan. Dengan penerapan Kanban, proses produksi menjadi lebih stabil dan efisien. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Melisa. Baik, terima kasih Kak Harley. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Melisa Gita Baruninggolan, untuk modul 8, Operational Scheduling, Kesimpulan dan Rekomendasi. Di sini terdapat tabel untuk algoritma capable, Dudek, dan Smith-nya, atau CDS-nya. Pada tahap operational scheduling, kami menggunakan dua algoritma, yaitu capable, Dudek, Smith, atau CDS, untuk penjadwalan mesin, dan TPB untuk trade-off permintaan biaya untuk penjadwalan tenaga kerja. Di sini dapat dilihat tabelnya. Hasilnya, algoritma CDS berhasil mengurangi waktu tunggu dan max pay. Sedangkan TPB ini membantu menyeimbangkan beban kerja tenaga kerja agar lebih efisien dalam operasional peningkatan. Ya, secara keseluruhan, di sini ada kesimpulannya, fondasi sistem produksi La Famila baik. Yang pertama dari predictabilitas, yaitu penggunaan TSD memberikan dasar ramalan yang akurat untuk perencanaan jangka panjang atau investasinya. Lalu efisiensi biaya, kombinasi metode produksi ZIP strategis, agregat terbaik, dan metode PPB, lot sizing terbukti meminimalkan total biaya operasionalnya. Lalu pengendalian aliran, yaitu penerapan BOM, MPS, dan MRP, menciptakan alur produksi yang terstruktur. Kanban menjadi JIT untuk komponen krusialnya. Lalu optimasi tenaga kerjanya juga, penjadwalan insinyur dengan algoritma TPB menjamin kebutuhan SDM terpenuhi dengan biaya yang optimal. Di sini juga kami merekomendasikan strategi atau implementasinya, yaitu di sektor atau di bagian inventory, yaitu menetapkan part period balancing atau PPB sebagai metode standar lot sizing untuk minimalkan ordering dan holding cost-nya. Lalu fleksibilitas, terapkan rolling purchase dan perhitungan real time atau ATP pada MPS agar jadwal produksinya juga lebih adaptif dan terdapat fluktuasi permintaan. Lalu dari segi SDM-nya, terapkan juga skema penjadwalan insinyur berbasis TPB untuk menyeimbangkan beban kerja, lalu mengurangi kelelahan dan memaksimalkan utilization-nya. Lalu ada juga yang bidang ekspansi, yaitu lanjutkan dengan keputusan investasi berdasarkan estimasi laba yang solid di masa mendatang. Baik, dengan penerapan metode yang tadi disampaikan, La Famila baik itu dapat terus berkembang dengan sistem produksi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Dari kelompok kami sekian. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Selamat sore. Selamat